Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Berikut nama anggota kelompok. Silahkan, Mbak. Kenalkan, nama saya Anissa Natifah Syifa. Perkenalkan, nama Muhammad Atik Rahman. Dan saya sendiri, Safira Artika Ningsih. Perkenalkan, nama saya Niswa Surah Salma Sabiluna. Saya Umu Fardala Rasati. Untuk mempersingkat waktu, langsung memasuki materi pertama. Silakan untuk Mbak Anissa. A. Anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa yaitu anoreksia yang disebabkan terganggunya pusat nafsu makan dan menyebabkan penderita menjadi kurus kering. Gejala anoreksia nervosa. Gejala utama penyakit ini adalah usaha yang terlalu keras untuk menurunkan berat badan. Pengidap sengaja membiarkan diri kelaparan. Walaupun paling sering dialami kalangan remaja. Nangis, takut gemuk, dan lambat, sensitif terhadap suhu dingin. Menurut Irianto, bahwa ada beberapa gejala anoreksia nervosa, di antaranya menggolong-golongkan makanan yang baik dan jelek bagi tubuhnya. Kedua, menghindari pertemuan yang menyediakan makanan. Ketiga, pikiran selalu pada makanan, kalori, dan berat badan. Keempat, berat badan menurun drastis. Kelima, berlatih keras, tidak mengenal lelah. Berikut merupakan contoh dari video pengidap penyakit anoreksia nervosa. Pemirsa, saat ini tubuh kurus dianggap sebagai syarat mutlak kecantikan dan fenomena ini diperkuat dengan sejumlah iklan yang selalu menggunakan wanita bertubuh langsing. Masyarakat, terutama para remaja, mudah terpengaruh hingga menempuh cara ekstrim untuk bisa menurunkan berat badan mereka dan menyebabkan anoreksia. Memiliki tubuh ideal adalah harapan setiap wanita. Saat ini tubuh kurus dianggap sebagai syarat mutlak kecantikan. Fenomena ini diperkuat dengan sejumlah iklan yang selalu menggunakan wanita bertubuh langsing. Kondisi ini membuat masyarakat, terutama para remaja, mudah terpengaruh hingga menempuh cara ekstrim untuk menurunkan berat badan hingga menyebabkan anoreksia. Anoreksia adalah satu masalah kesehatan di mana pengidapnya terobsesi untuk memiliki tubuh kurus dan sangat takut jika terlihat gemuk. Untuk membuat tubuh mereka tetap kurus, penderita anoreksia akan berusaha keras membatasi porsi makan seminimal mungkin dan berolahraga secara berlebihan. Beberapa dari mereka bahkan akan berusaha memuntahkan kembali makanan yang telah dikonsumsi. Penderita anoreksia akan terus merasa gemuk walau bobot tubuhnya sudah di bawah standar. Dan jika tidak ditangani secara cepat, maka akan berakibat fatal. Yang paling pertama dikena adalah bagian dari tubuh kita yang berkembangnya cepat. Jadi mulai rambut, rontok,
saluran cerna gampang diare, kulit tipis ya, jadi artinya lebih gampang luka. Demikian juga dengan lidah, sariawan, gampang terinfeksi, dan pada saat itulah orang-orang itu akan mendapatkan penyakit-penyakit tambahan infeksi lain gitu sebagai bonusnya. Dan bagaimana menjaga penampilan namun tetap sehat dan cantik? Ini justru lagi ngalangsing, Mbak. Saya lagi gemuk. Saya gemuk. Aduh, saya lagi kan biasa 48 kilo, ini 51 kilo. Jadi cuaca yang dingin gitu, jadi makannya banyak. Saya nggak kontrol dan jarang olahraga. Nah, sekarang udah mulai lagi mau ngurusin badan. Aku kalau jaga badan sih paling Silahkan untuk Mbak Anissa bisa melanjutkan menjelaskan materinya. B. Bulimia nervosa. Bulimia nervosa merupakan penyakit kronis yang didefinisikan sebagai gangguan perilaku makanan atau perilaku dalam mengontrol berat badan. Gangguan pola makan yang ditandai dengan usaha untuk memuntahkan kembali secara yang pertama yaitu berat badan yang tidak stabil dan seimbang dengan umur, postur, serta tinggi tubuh. 2. Tidak mengalami menstruasi 3 bulan berturut-turut untuk wanita. 3. Menolak makan di depan umum. 4. Sering merasa gelisah. 5. Lemah. 6. Kulit kusam. 7. Nafas pendek-pendek. Dan 8. Khawatir berlebih terhadap asupan kalori. C. Obesitas. Obesitas adalah suatu keadaan terjadinya penimbunan jaringan lemak tubuh secara berlebihan. Gejala obesitas. Yang pertama, genetik. Kedua, kerusakan pada salah satu bagian otak. Ketiga, pengaruh emosional. Keempat, lingkungan. Kelima, pola makan yang berlebihan. Dan keenam, kurang gerak. D. Insomnia. Insomnia merupakan persepsi yang tidak adekuat dari kualitas dan kuantitas tidur dan merupakan keluhan paling umum dari gangguan tidur. Gejala insomnia. Insomnia akut, lebih peka terhadap kebisingan, suka merenung masalah-masalah pada hari yang telah lewat, sering terbangun di malam hari, sering terbangun lebih awal di pagi hari. Insomnia kronik. A. Sulit tidur. B. Gangguan sakit kepala. C. Gangguan pernapasan. D. Sering terbangun lebih awal dan lagi. F. Sering terbangun lebih awal di pagi hari. G. Merasa kantuk berlebih di siang hari. H. Merasakan sulit membuka mata sampai beberapa saat. Udah.
insomnia temporer, A. Sulit tidur. Oh, udah. Untuk Mbak Farda bisa melanjutkan penjelasan materinya. Hipersomnia. Kata hipersomnia atau hipersomnia berasal dari kata Yunani hyper, yang artinya lebih, atau lebih dari normal. Dan dari bahasa Latin somnus, artinya tidur. Hipersomnia primer yang merupakan rasa kantuk yang berlebihan sepanjang hari yang berlangsung sampai sebulan atau lebih. Gejala hipersomnia. Yang pertama, kecenderungan untuk tertidur dan kewaspadaan menurun. Gejala awalnya dimulai dalam beberapa jam kelelahan dan sakit kepala, dan kemudian berkembang ke periode yang melibatkan tidur berlebihan, berlangsung antara 14 dan 21 jam. Ini berkepanjangan periode tidur dapat terjadi pada malam hari atau hari tanpa pola sirkadian yang jelas. Antara periode tidur biasanya dialami pasien kelainan perilaku dan kognitif. Seperti ini gejala berkurang. Pasien mengalami insomnia yang dapat berlangsung dari 1 hingga beberapa hari. Yang kedua, rasa kantuk yang berlebihan biasanya lazim terjadi selama awal episode. Sedangkan kelainan kognitif dan sikap apatis lebih umum terjadi menjelang akhir episode. Dan untuk Mbak Salma bisa melanjutkan penjelasan materinya. Gejala hipersomnia. Kecenderungan untuk tertidur dan kewaspadaan menurun. Gejala awal dimulai dengan dalam beberapa jam kelelahan dan sakit kepala, dan kemudian berkembang ke periode yang melibatkan tidur berlebih berlangsung antara 4 dan 21 jam. Ini berkepanjangan. Periode tidur dapat terjadi pada malam hari atau hari, tanpa pola sirkadian yang jelas antara periode tidur. Biasanya dialami pasien kelainan perilaku dan kognitif. Seperti ini, gejala berkurang. Pasien mengalami insomnia yang dapat berlangsung dari 1 hingga beberapa hari. Somnambulisme. Somnambulisme adalah keadaan bangkit dari tempat tidur dan berjalan dalam kondisi tidur, disebut juga berjalan pada saat tidur atau sleepwalking. Gejala somnambulisme. 1. Memandang lurus dan tampak seperti mengenali keadaan di sekitarnya. 2. Mata yang terbuka terkesan seperti terjaga, padahal ia sebenarnya masih tertidur. 3. Disapa, biasanya mengidap tidak merespon. 4. Jika pengidap dibangunkan secara paksa akan merasa kebingungan dan tidak ingat dengan aktivitas yang dilakukan ketika berjalan sambil tidur. Teror malam. Teror malam merupakan kelainan yang berupa dengan mimpi buruk atau nightmare. Teror malam sering terjadi pada anak-anak terbangun sambil menjerit-jerit dalam keadaan ketakutan dan belum terjaga sepenuhnya. Anak tersebut tidak dapat mengingat serangan ini di pagi harinya. Pada keadaan ini tidak terdapat gangguan psikologis. Adapun gejala dari teror malam yaitu 1. Jantung berdebar-debar, 2. Nafas cepat, 3. Pupil melebar dan berkeringat, 4. Kecemasan yang hebat, 5. Seluruh
tubuh bergetar. Mimpi buruk. Mimpi buruk merupakan sebuah perasaan tidak nyaman atau menakutkan yang terjadi saat seseorang tertidur. Terkadang saat terbangun dari mimpi buruk, seseorang masih dapat merasakan perasaan yang tidak menyenangkan tersebut. Gejala 1. Seseorang yang mengalami mimpi buruk mungkin melihat atau mendengar, merasakan hal-hal yang menakutkan dan mengerikan sehingga tidurnya tidak tenang. 2. Sensasi atau perasaan ketakutan dan tidak nyaman yang dapat membangunkan seseorang secara tiba-tiba dari tidurnya. 3. Keadaan saat seseorang merasakan tubuhnya tidak dapat bergerak pada saat tidur dan tidak disertai dengan perasaan sesak napas. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.